Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita. Beragam video bervariasi, ternak hebat. Huhuy. Halo sahabat ternak, kembali lagi di channel Ternak Hebat. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, silakan like, komen, dan subscribe teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang pakan dan camil-camilan ya untuk ayam petelur. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini ayamnya saya kasih daun singkong atau daun ubi. Nah, fungsi daun ubi ini saya gunakan untuk camilan makan siang ya teman-teman. Jadi saya kasih makan itu tiap pagi dan sore. Untuk siangnya 3 hari sekali itu saya kasih daun singkong. Nah, gunanya daun singkong ini untuk apa sih? Nah, daun singkong ini mempunyai kelebihan ya teman-teman, atau mempunyai manfaat selain buat cemilan atau pengganjal lapar ya. Jadi untuk daun singkong sendiri itu mengandung banyak protein ya teman-teman. Jadi proteinnya di dalam daun singkong itu sangat tinggi, yaitu sekitar 23% teman-teman. Itu protein di dalam daun singkong. Nah, untuk serat kasarnya itu sekitar 15,80% teman-teman. Untuk lemaknya sendiri yaitu 6,31%. Nah, untuk kategori tanaman ini merupakan yang termasuk paling tinggi ya teman-teman untuk pakan sebagai cemilan. Nah, selain itu daun singkong ini juga merupakan alternatif untuk pakan. Semisal teman-teman ingin mengurangi pakan sentrat atau pakan dedak atau pakan pur ya. Jadi dari 3 hal tersebut kita bisa mengurangi dengan menggunakan alternatif, yaitu daun singkong. Nah, daun singkong sendiri itu sangat mudah dicari ya teman-teman. Bisa dirajang ataupun bisa digantung seperti ini. Nah, ini sangat mudah dan efektif bila dikasih ke pakan ayam. Nah, ayam sendiri juga senang ketika dikasih daun singkong. Dia bisa untuk memperbaiki pencernaan ya teman-teman. Nah, ketika ayam sehat itu produktivitas telurnya juga akan meningkat ataupun stabil. Nah, kita akan melihat kalsium daun singkong ya teman-teman. Daun singkong ini menyediakan berbagai vitamin dan mineral per 100 gram daun singkong. Nah, kalsiumnya itu ada 165. Itu ya termasuk tinggi ya teman-teman. Untuk lemaknya itu 1,2% ya teman-teman. Jadi untuk daun singkong ini baik digunakan untuk pakan alternatif ayam atau camilan ayam. Nanti saya perlihatkan saya kasih makan ayam saya. Nah, teman-teman bisa menggunakan alternatif lainnya selain daun singkong, yaitu ada daun wortel ataupun daun bayam. Itu juga mengandung protein ya teman-teman. Nah, kita melihat ini pakan saya. Nah, pakan saya itu saya menggunakan jamu ini adalah jamu tolak bala. Bahasa gaulnya itu jamu tolak bala. Sebenarnya komposisinya cukup mudah ya teman-teman. Ada kunyit, terus ada kencur, ada jahe, ada temulawak, ada bawang. Saya cuma menggunakan beberapa isian tersebut. Nah, untuk pakannya ini saya terdiri dari jagung, terus konsentrat dan dedak. Takaran yang saya gunakan itu adalah 60% jagung,
30% sentrat dan 10%-nya itu saya gunakan untuk dedak teman-teman. Nah, untuk metode pencampuran pakan saya tidak menggunakan pakan kering teman-teman, jadi saya menggunakan pakan tipe basah. Kenapa kok pakan tipe basah? Supaya mudah diaplikasikan dengan jamu teman-teman. Nah, kalau jamu itu diaplikasikan untuk minum, itu ayam itu tidak terlalu meminum jamu tersebut teman-teman. Jadi kalau untuk minum saya itu campur dengan stimulan, yaitu perangsang telur. Jadi saya untuk pengaplikasian jamu itu saya menggunakan pakan sistem basah, supaya ayam-ayam ini juga terbiasa dengan pakan sistem basah teman-teman. Nah, ini perjalanan saya ke kandang untuk kasih makan ayam. Nah, untuk ayam-ayam saya itu ada beberapa jenis ya teman-teman, tidak hanya satu jenis, melainkan ada 3 jenis, yaitu ayam KUB. Punya saya itu ada kayak ayam KUB 1 dan ayam KUB 2. Untuk jenis lainnya itu juga ada ayam Elba. Ayam Elba adalah ayam tipe petelur teman-teman. Jadi ayam Elba itu mampu bertelur 1 tahun itu 300 butir teman-teman. Nah, ayam Elba ini mempunyai keunggulan di produksi telurnya. Nah, seperti ini saya kasih makan ini sore hari masih ada sisa-sisa telur ya teman-teman. Jadi biasanya saya itu ngambil pada siang hari karena untuk meminimalisir resiko. Nah, kandang saya itu kan kandang tipe panggung, jadi kadang telur itu bisa jatuh teman-teman karena adanya ayam-ayam di luar. Nah, ini adalah untuk kasih makan ayam Elba. Saya kasih makan secukupnya saja, tidak menggunakan patokan berapa gram ataupun berapa ons, itu saya tidak menggunakan ya teman-teman. Jadi saya menggunakan sepiling aja. Nah, untuk ayam Elba itu produktivitasnya lebih tinggi. Nah, ini banyak sekali dipertanyakan, apakah ayam Elba itu bisa bertelur tanpa pejantan? Tentunya sangat bisa. Semua ayam itu tanpa pejantan bisa bertelur teman-teman, karena faktor utama bertelur itu karena nutrisi. Nutrisi itu bisa diambil dari pakan teman-teman ya. Nah, gunanya pejantan itu cuma untuk fertilitas ataupun pembuahan. Jadi ketika sel telur itu bertemu dengan sperma, itu maka pembuahannya itu berhasil teman-teman. Jadi gunanya pejantan itu cuma itu tok. Kalaupun bertelur itu karena nutrisi dari ayam. Ketika nutrisinya tercukupi karena pakannya itu bagus, itu mudah sekali untuk bertelur teman-teman. Yang penting ayam Elba itu ada 2 pantangan, tidak stres yang pertama, dan yang kedua itu pakan stabil, jadi tidak gonta-ganti pakan dan tidak gonta-ganti jam ataupun telat ya teman-teman. Nah, seperti ayam petelur pada umumnya. Nah, ini untuk KUB 2 saya yang saya beli dari Mas Wisnu. Nah, kemarin itu saya dikasih telur sama Mas Wisnu. Nanti saya buatkan video, saya upload di YouTube ya teman-teman. Itu banyak jenisnya dikasih Mas Wisnu untuk telurnya. Nah, ini saya itu tidak pernah menggunakan patokan kasih makan seberapa. Yang penting ayam itu kenyang. Nah, ini seperti ini, setiap sore itu saya kasih makan untuk ayam. Nah, ini adalah ayam baretrok teman-teman. Ini adalah kandang baretrok dan ayam layer. Kenapa kok saya mencoba layer? Karena layer itu
produksi dagingnya atau pertumbuhan dagingnya itu cukup cepat teman-teman, dan bisa panen dalam waktu 2 bulanan. Itu 2 bulan bisa 1 kilo, apalagi dijalankan dengan Barred Rock yang posturnya sudah besar. Nah seperti ini adalah ayam Barred Rock. Nanti sudah sering saya jelaskan tentang ayam Barred Rock ya. Ayam Barred Rock itu ayam dari Amerika, mampu bertelur 260 sampai 280. Postur bisa sampai 2 sampai 4 kiloan ya teman-teman untuk ayam Barred Rock dewasa. Dan ini juga ayam KUB. Ini ayam KUB 1 ya teman-teman. Saya silangkan juga dengan ayam Barred Rock. Nah seperti ini pejantannya. Ini saya lagi-lagi tidak menggunakan takaran, saya menggunakan feeling aja supaya tidak ribet ya teman-teman. Paling kalau ada 5 ekor itu paling ya 4 genggam ke 5 genggam ya teman-teman, genggaman tangan. Nah seperti ini. Kita akan membahas tentang kelebihan ayam KUB 2 ya teman-teman. Untuk ayam KUB 2 ini lebih tinggi produksinya dari ayam KUB 1. Ayam KUB 2 itu bisa mencapai 200 butir per tahun untuk produksi telurnya teman-teman. Nah ayam KUB 2 itu dibagi menjadi 2 jenis, ada janaka dan narayana. Ini nanti kita bahas, tapi untuk gambaran teman-teman, ayam KUB janaka itu ayam yang berkaki kuning, sedangkan ayam KUB narayana itu ayam KUB yang berkaki hitam. Kenapa dibedakan menjadi 2? Karena minat pasar atau minat pembeli itu pasti bervariasi ya teman-teman. Ada yang bisa menerima kaki hitam, ada yang bisa menerima hanya saja menerima kaki kuning, itu kan beda-beda. Nah untuk membedakan itu dibedakan menjadi 2 ya teman-teman. Itu nanti kita bahas lagi karena materi di kandang juga ada. Mungkin next video kita bahas ya untuk narayana dan janaka. Nah ini ada mentok ataupun itik ya, ataupun entok. Sebenarnya entok ini ada beberapa ekor ya, pakannya cuma pakai bekatul karena ayam entok ini diliarkan teman-teman. Oke, videonya cukup sampai di sini saja.